Yeremia 26 ayat 1. Yeremia mau dibunuh karena membuatkan kemusnahan bait suci Nabi Uria dihukum mati. Ayat 1. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan, bunyinya. Beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan. Segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal dan akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Amin. Eh, tiga ayat ya Bu ya? 5. Hah? Oh, 5 ya. 5. Ayat 4. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi, yang terus-menerus kutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Amin. Amin. Yeremia 26 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Maka aku akan berbuat rumah ini sama seperti Silo dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Ayat 7. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan di dalam rumah Tuhan. 8. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. 9. Mengapa engkau berbuat demi nama Tuhan dengan berkata rumah ini akan sama seperti Silo dan kota ini akan menjadi reruntuhan sehingga tidak ada lagi penduduknya. Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ayat 10. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Amin. Ayat 11. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini sesungguhnya aku ada di tanganmu, perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Amin. Ayat 16. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. 17. Memang beberapa orang dari para tua-tua negeri itu tampil juga ke depan dan berkata kepada kumpulan rakyat itu, katanya, 18, Mika orang Moreshet itu telah bernubuat di zaman Hizkia Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam.
Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. 19. Apakah Hizkia Raja Yehuda beserta segenap Yehuda membunuh dia? Tidakkah ia takut akan Tuhan, sehingga ia memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas mereka? Dan maukah kita mendatangkan malapetaka yang begitu besar atas diri kita sendiri? 20. Ada juga orang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semaya dari Kiryat Yearim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Amin. 21. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan orang itu, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, maka takutlah Uria, lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akbor beserta beberapa orang. 23. Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. 24. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Yeremia 27 disuruh untuk memikul Babel. Ayat 1, pada permulaan pemerintahan Zedekia, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Amin. Yang kedua, beginilah firman Tuhan kepadaku. Buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Ketiga, kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Anom, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidom, dengan perantaran utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem terhadap Jekedia, Raja Yehuda. Keempat, perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu. Ayat yang kelima, akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberitakannya kepada orang yang benar di mataku. Keenam, dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yaitu Nebukadnezar, Raja Babel, juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Amin. Ayat 7, segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri, maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. 8. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah huk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. 9. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. 10. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. 11. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah huk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Amin. Ayat 12. Kepada Sedekia Raja Yehuda telah
aku telah berbicara dengan cara yang sama. Kataku, taruhlah tengkukmu ke bawahku kerajaan negeri Babel. Takluklah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. 13. Mengapa engkau beserta rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan, dan penyakit sampar? Seperti yang difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk kepada Raja Babel itu. 14. Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. 15. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai mereka dan menjadi bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. 16. Juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat itu, aku berbicara kataku, beginilah firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu. Sesungguhnya perkakas-perkakas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Ayat Amin. 17, Lanjut. ayat 17, janganlah kamu mendengarkan mereka. Taklukkanlah kepada Raja Babel, maka kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan? Jika memang mereka itu nabi dan jika ada firman Tuhan pada mereka, baiklah mereka mendesak kepada Tuhan semesta alam, supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal di dalam rumah Tuhan dan di dalam istana Raja Yehuda dan di Yerusalem itu jangan diangkat ke Babel. Jangan diangkut ke Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam tentang tiang-tiang, bejana laut, dan galang, tentang sisa perkakas-perkakas yang masih tinggal di kota ini. Maka tidak diambil oleh Nebukadnezar Raja Babel ketika ia mengangkut Yehoinya bin Yakim Raja Yehuda ke dalam pembuangan beserta segala pemuka Yehuda dan Yerusalem dari Yerusalem ke Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang perkakas-perkakas yang masih tinggal di rumah Tuhan dan di istana Raja Yehuda dan di Yerusalem. Amin. Ibu Ripka mental ya. Oke, baik, saya sambung ya. Ayat 22, semuanya akan diangkut ke Babel dan akan tinggal di sana sampai kepada hari aku memperhatikannya lagi. Demikianlah firman Tuhan, lalu membawanya kembali ke tempat ini. Yeremia 28, Nabi Yeremia lawan Nabi Hanaya, ayat 1. Dalam tahun itu juga pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hanaya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, aku mematahkan kuk Raja Babel itu. 3. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. 4. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Amin. Ayat 5. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini.
Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Amin. Yeremia 28 ayat 10, demikian firman Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini begitu jugalah aku dan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Ayat 12. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. 14. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Amin. 15. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Amin. 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 Baik ibu-ibu, kita sudah membaca 3 pasal. Kita akan bersaat teduh ya dengan musik rohani. Kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk menanamkan satu rema yang siap kita bagikan satu sama lain.
Baik, Ibu-ibu, silakan. Siapa yang mau berbagi berkat melalui Rema? Boleh. Bu Lampita? Belum saya lagi. Saya agak bingung Oke. dengan ayat ini semua. Hmm. Kayaknya apa? Aduh, kok nggak dapat ya? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik. Siapa yang mau sharing? Kak Evi, boleh. Ibu Martense, Ibu Rahayu, Bu Marina, Bu Risa, Ida, boleh. Tapi sebelumnya saya dulu ya. Jadi saya tuh di Yeremia 26 yang mengenai Yeremia mau dibunuh karena menubuatkan, dan kita sudah membaca ini semua. Tapi ada pernyataan bahwa sebenarnya Tuhan itu juga bisa menyesal ya. Di Yeremia 26 ayat 3 yang bagian bawah ya. Sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Lalu di Yeremia 26 ayat 13 juga dikatakan, oleh sebab itu perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Jadi saya melihat sebenarnya eh, Tuhan juga bisa menyesal ya. Menyesal mungkin ketika dia marah, terus dia merancangkan satu perbuatan yang jahat gitu ya, dan dia tahu itu jahat gitu. Tapi setelah itu dia bisa menyesal ya. Tapi ada syaratnya lagi, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Ya, itu sama saya lihat bahwa manusia ya, manusia mungkin kita kita ini punya masa lalu gitu ya, kita punya masa lalu, terus orang itu mungkin hanya ingatnya mengenai yang jelek-jelek aja mengenai kita seperti itu kan, tetapi sebenarnya segala sesuatu itu juga bisa bisa berubah gitu ya. Saya yang dulu bukanlah saya yang sekarang, seperti itu. Artinya apa? Mungkin kalau dulu saya tidak melakukan pertobatan, ya rancangan Tuhan yang jahat itulah terjadi di dalam kehidupan saya. Seperti apa saya berpikir gitu? Itu tadi ya, ada kesejahteraan saya yang dicuri oleh si iblis ya. Jadi kan pekerjaannya si iblis itu kan mencuri, membunuh, memusnahkan. Nah, seperti itulah gitu ya kira-kira ya rancangan jahat, bukan rancangan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik terjadi pada saya karena saya misalnya mempertahankan hidup saya dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Tetapi ketika saya memperbaiki tingkah laku saya gitu ya, Tuhan itu eh, apa ya, mau juga apa ya bahasanya tuh, Tuhan itu juga menyesal mungkin ya dulu misalnya, wah Joel itu tak kasih begini-begini, tak kasih rancangan jahat, tak hancurin aja keluarganya, tak buat dia begini-begini. Itu karena memang saya abai dengan Tuhan. Nah, ketika saya memperbaiki tingkah tingkah laku saya, terutama eh, saya mulai mengisi hidup saya dengan roh gitu ya. Tuhan itu akan mendengarkan, Tuhan itu akan menarik kembali malapetaka yang pernah dia berikan kepada saya. Ya mungkin malapetakanya nggak yang kehebohan gimana sih, tapi saya pikir itu ya Tuhan itu maaf pemaaf. Kalau Tuhan saja bisa memaafkan, mengapa saya sebagai manusia gitu ya? Kalau saya berpikir tidak bisa memaafkan, walaupun memang memaafkan itu tidak semudah yang diperkatakan ya, seperti itu. Itu aja. Mungkin silakan yang lain, ibu-ibu. Sambil menunggu ya, saya juga sambil cerita-cerita ini mengenai nubuatan yang kita baca ini ya, Yeremia ini. Yeremia, semua Yeremia ini kan kita baca dari kemarin mengenai nubuat. Kadang-kadang setelah saya baca Yeremia ini bingung gitu ya. Karena Yeremia sendiri itu di sini kan dia ada di rencana mau dibunuh oleh para imam karena dia mengatakan sesuatu yang tidak baik kan mengenai kota di tempat mereka tinggal. Kota ini akan dibumi hanguskan kan seperti itu. Lalu para imam bilang, "Eh, apa namanya? Kenapa kamu mengatakan seperti itu gitu ya? Akan ada malapetaka terhadap kota ini gitu kan?" Sehingga dia akan direncanakan akan dibunuh kan kalau nggak salah begitu. Tetapi di sisi lain kita membaca juga, saya juga membaca bahwa
Tuhan itu menyuruh kita hati-hati terhadap nubuat-nubuat palsu gitu ya. Terhadap nubuat-nubuat palsu, terhadap nabi-nabi yang bernubuat palsu juga kepadamu. Dia katakan itu juga di ayat yang lain gitu. Nah, di satu sisi saya melihat nubuat itu biasanya kan tentang rancangan damai sejahtera gitu ya. Tapi memang benar di sini di Yeremia ini mengatakan mengenai reruntuhan, misalnya rumah ini akan sama seperti Silo dan kota ini akan menjadi reruntuhan sehingga tidak ada lagi penduduknya, seperti itu ya. Tapi di sisi lain ada dikatakan memang nubuat itu yang mendatangkan damai sejahtera ya. Jadi ya saya juga sebenarnya bingung ini gimana ya gitu. Bagaimana sih saya, ya ini perenungan sendiri dan saya percaya ya yang bisa menjawab ini hanya Tuhan gitu ya. Karena kita manusia ini kan jawabannya beda-beda. Bahwa sebenarnya eh, bagaimana sih kita bisa memilah ya bahwa ini memang hamba Tuhan, karena Tuhan sendiri bilang kalau kalau apa namanya, sebab aku tidak mengutus mereka. Nah, demikianlah firman Tuhan, tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku gitu ya. Jadi bagaimana sih aku bisa tahu bahwa ini memang seorang hamba Tuhan yang memang diutus, memang dia memang untuk bernubuat gitu. Karena banyak sekali sekarang hamba Tuhan yang memang bernubuat dan sudah mempunyai karunia nubuat-nubuat, dan di mana-mana akhirnya itu yang menjadi dikejar oleh kita semua kan. Datang ke sana nubuat, datang ke sana nubuat, nubuat, isinya memang nubuat semua gitu. Apakah benar mereka adalah eh, hamba Tuhan yang diutus atau bagaimana gitu. Nah, ini menjadi perenungan saya, tetapi yang saya percaya mungkin saya harus kembalikan kepada diri saya, berdoa ya, minta hikmat pada Tuhan, apakah benar Tuhan mereka ini ya yang hamba-hamba ini semua yang mengatakan mereka adalah nabi itu benar-benar utusanmu, supaya saya juga tidak salah gitu. Karena sekarang zaman sekarang ya, ibu-ibu sering gak sih ikut-ikut KKR atau apa persekutuan-persekutuan? Pasti sekarang coba deh lihat. Isinya nubuatan kan? Tuh pendeta-pendeta tuh nubuat aja kayaknya. Isinya Ya. kebanyakan pada akhirnya. Jadi menjadi pertanyaan ya, karena saya bukan hamba Tuhan, di sini ada Bu Martens ini pendeta. Karena isinya pada akhirnya apa? Jangan-jangan karena nubuatan itu adalah sesuatu yang memang sangat enak untuk Dibuat-buat. sangat enak kayak gini ya. Ini untuk dijual tuh enak banget. Orang-orang akan tertarik untuk datang karena mendengar nubuat itu atau gimana gitu ya. Jadi apa namanya, itu juga akhir-akhirnya saya berpikir ketika membaca Yeremia ini gitu ya, apa memang sekarang trennya nubuatan ya gitu, trennya nubuatan, di mana ada nubuatan, pendeta yang bisa nubuatan, hamba Tuhan yang bisa nubuatan, semua akan rame-rame datang ke sana atau gimana gitu. Tapi ya kembali lagi ya, jadi ibu-ibu itu pikiran saya ya, tidak salah juga gitu ya kalau kita memang apa namanya, rindu untuk seperti itu, tapi memang kembali kepada diri sendiri, kita juga harus waspada. Kita sudah membaca Tuh. Yeremia supaya kita bisa memfilter itu aja ya, jangan jadi orang Kristen pengejar nubuatan maksud saya. Seperti itu. Oke, Silakan. saya lanjutin Bu. Ya Bu Eti. Di Yeremia 28 ayat 15, 16, 17. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. 16, sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati. Sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. 17, maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Tadi sudah disinggung Ibu Joli, di sini lebih diperjelas tentang nabi yang dari Tuhan dan nabi Tuhan-Tuhanan gitu ya. Nabi palsu gitu kan. Jadi hati-hatilah ya kita mendengarkan apa yang dinubuatkan hamba-hamba Tuhan atau hamba hantu gitu. Jadi
Tetap kita berdasar hanya kepada firman Tuhan. Dan kita harus cerdas memilah dan memilih apa yang dari Tuhan, apa yang bukan. Karena kalau kalau dari Tuhan akan ada sesuatu yang terbaik, yang terindah gitu. Tapi kalau nubuatan buat-buatan itu ya kata orang semau gue gitu ya, apa yang dibuat-buat supaya menyenangkan hati orang, menggembirakan, mengalir nanti cuannya gitu ke pundi-pundinya. Nah, itu menyenangkan telinganya, menyenangkan hatinya, menyenangkan pikirannya. Nah, itu nubuatan palsu gitu kan, bukan yang dari Tuhan. Jadi jangan sekali-kali memperkatakan hal-hal yang dusta, apalagi kepada nabi yang Tuhan benar-benar utus. Jangan sampai berkata seperti yang Yeremia katakan kepada Hananya. Tahun ini juga kau akan mati. Dan matilah pada bulan ke-7. Hati-hati. Perkatakan sesuai apa yang Tuhan inginkan, itu baru diperkatakan. Jangan, tadi dibilang jangan satu kata pun jangan sampai tidak diperkatakan kepada bangsa ini. Kata Yeremia, dari Tuhan. Tapi katakan semuanya, apa yang aku katakan. Semuanya dengan sejelas-jelasnya. Perkatakan kepada bangsa ini. Jangan sedikit pun dikurangi. Jadi hati-hati kita mendengarkan nubuatan-nubuatan dari para hamba Tuhan pun. Hati-hati juga kita mengekang lidah kita ya. Jangan sampai ingin dipuji, dipuja. Karena tiap hari baca firman Tuhan, oh mau begini, mau begitu. Tidak. Kalau bukan Tuhan yang menyuruh, jangan pernah. Hati-hati. Itu aja dari saya, Bu Joli. Ya, baik. Terima kasih ya, Bu Edi ya. Jadi pesannya sudah sama, Ibu-Ibu ya. Kita diminta untuk hati-hati ya. Kita betul-betul harus hati-hati. Kalau memang kita orang yang intim ya, ini mungkin karena saya berasal dari yang orang tidak intim kan. Tapi saya melihat bahwa keintiman itu kunci yang paling utama. Keintiman kita sama Tuhan, hubungan pribadi langsung ya. Jadi kadang-kadang saking nggak pedenya orang-orang ya yang belum paham Tuhan gitu ya, Kristenan gitu, biasanya memang membutuhkan kayak alat perantara gitu ya. Kalau di dunia biasa dia butuh dukun. Dukun untuk ini percepatlah ini tuh dukun kan ada alatnya ya, alatnya dengan si jahat ya. Nah, kita Kristen butuh hamba Tuhan pendeta untuk didoakanlah supaya hatinya tenang, supaya hatinya sejahtera. Jadi gitu. Tetapi kita yang sudah mengerti Tuhan, ternyata kuncinya memang keintiman langsung kita pribadi dengan Tuhan itu sangat penting. Karena apa? Roh Kudus itu ternyata bisa menyampaikan sesuatu kepada kita tanpa kita membutuhkan nabi di sekitar yang mengatakan begini. Enggak. Keintiman itu kalau kita betul-betul serius melakukan ya, kita betul-betul intim ya, pujian penyembahan ya, membaca firman ini penting banget. Itu ada di dalam hati ini yang akan selalu kuat mengatakan sesuatu yang kadang-kadang itu kita kita konfirmasi gitu. Dia akan bicara gitu loh pada kita sendiri. Nah, yakinilah itu Roh Kudus yang memang langsung, Tuhanlah yang langsung menyampaikan sesuatu. Dia pasti bicara di hati kita. Kuncinya cuma satu kok, keintiman itu dengan Tuhan itu luar biasa. Masuk dalam hadirat Tuhan sendiri, jadi nggak usah ajak pasukan ya, nggak usah rame-rame, sendiri aja, mau nangis-nangis sendiri gitu ya, mau teriak-teriak sendiri ya, minta ampun sendiri, nyanyi penyembahan sendiri. Nah, kita rasakan hadirat Tuhan itu luar biasa. Kalau misalnya nggak ada kerjaan, mungkin kayaknya satu harian tuh enak banget. Nah, seperti itu kita latih diri kita untuk belajar juga untuk intim, itu perlu banget keintiman itu. Kalau memang mau misalnya kita semua, Tuhan apa sih kehendakmu atas hidupku gitu ya. Gak usah tanya hamba Tuhan, tolong dong. Tuhan bilang apa, kasih tahu aku kan gitu ya. Kita coba belajar mendengar Roh Kudus yang langsung ngomong dengan kita. Itu lebih sejahtera daripada mungkin melalui yang lain yang kita belum tentu tahu apa benar ini dari Tuhan atau dari yang tadi Bu Enti bilang tadi ya, kebalikannya ya, dari Roh Kudus atau Roh Kudis tuh bahasanya si mantan pendeta yang sudah meninggal itu siapa? Si
Yahya. Eh, baik, silakan ibu-ibu yang lain. Boleh Bu Rahayu. Ini Bu Rahayu ini luar biasa nih. Calon pendeta Oke, kita nih. shalom. Kecil-kecil luar biasa. Yuk, silakan Wah, Bu Rahayu. amin, 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 amin. 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 Ya, yang saya dapatkan di Yeremia 27 ayat 5. Akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang di mataku. Ya, di mana bangsa-bangsa virus ini ya sedang kacau ya, terutama untuk bangsa Israel berperang dengan Iran, di mana bangsa Israel adalah itu bangsa yang diberkati oleh Tuhan ya melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Jika kita berdoa untuk bangsa Israel, sama saja itu juga memberkati diri kita sendiri. Dalam arti bangsa Indonesia dalam kendali Tuhan. Bangsa itu akan diberikan kepada orang benar. Percayakah kita adalah orang benar? Aku percaya aku adalah orang yang dibenarkan Tuhan, dan bangsa-bangsa akan takluk dan tunduk kepada setiap perkataanku, tunduk setiap dengan otoritas yang Tuhan berikan kepadaku. Jadi saat bangsa Indonesia sedang kacau dan kita dalam firman Tuhan adalah ada di doakan dan usahakanlah kesejahteraan kota. Jadi itu adalah tugas kita untuk mensejahterakan kota. Tidak hanya berdoa saja, tapi ada tindakan real di mata Tuhan. Tapi kita tanya hidup atau tidak, karena selama kita hidup di dunia ini mencari perkenanan kepada Tuhan. Orang yang benar di mataku akan mewarisi bangsa. Ya, saya mengalami itu ya, di mana saya menikmati berkat dari bangsa-bangsa, dari Belgia, dari Amerika, dari pulau, dari kota, dan saat ini suami dipercayakan suatu tanah yang sebesar 1,5 hektar. Itu secara cuma-cuma diserahkan kepada suami saya, sampai menggaji karyawan suami juga dipercayakan. Tuhan sangat ajaib dan sangat luar biasa ya, saat kita seperti apa yang Bu Joli katakan, keintiman. Jadi jangan cari nubuatan. Ya emang nubuatan itu bisa jadi atau bisa tidak. Itu tergantung respon kita, tergantung kita hubungan kita dengan Tuhan. Dulu aku pernah dinubuatkan, rumahku tidak di sini. Aku tidak melayani ODGJ. Aku tidak melayani yang lainnya. Tetapi Tuhan berbicara yang lain. Suami belajar taat, melawan ODGJ sampai sekarang, dan sekarang diberi kepercayaan lansia 2 dan anak-anak, mengajar anak-anak, itu dipercayakan kepada saya. Tuhan benar, jika nubuatan itu terjadi, yes, amin. Kalau tidak juga amin. Tetap bersyukur kepada Tuhan, karena hidupku bukan bergantung kepada nubuatan atau kepada perkataan orang. Emang nabi ada yang diurapi Tuhan, ada yang nggak tahu ya, tapi seorang nabi jangan sampai kita jelek-jelekan, karena nabi itu juga utusan Tuhan. Jadi biarlah itu urusan mereka dengan Tuhan. Jadi kita ya, kalau nubuatan itu baik ya kita aminkan, kalau kita patahkan kita hancurkan ya. Jadi kita mengusahakan kesejahteraan kota, di mana Tuhan membuang kita dan bangsa ini, di mana bangsa ini sedang kacau, sedang ekonomi sedang tidak karuan. Inilah tugas kita saat ya di Yeremia menyuruh kita untuk di ayat 7, segala bangsa takluk kepadanya, yaitu kepada Nebukadnezar. Kita adalah di sini adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan utus, dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri, maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar menaklukkannya. Yes, bangsa dan raja, kita adalah anak raja, jadi kita bisa menaklukkan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Seperti contohnya di Amerika, presiden yang benar-benar takut akan Tuhan, di mana presiden menolak vaksin TBC dan sekarang dianjurkan ke bangsa Indonesia. Kita patahkan ya, supaya vaksin TBC itu tidak masuk ke bangsa Indonesia, karena Amerika benar-benar luar biasa, presidennya benar-benar takut akan Tuhan. Jadi dalam tudung perlindungan Tuhan, jika ada satu orang yang benar-benar di hadapan Tuhan, bangsa itu akan
kembalikan dengan seutuhnya, seperti Abraham yang bernegosiasi dengan Sodom Gomora, akhirnya dipulihkan dengan satu anak Tuhan yang benar-benar takut akan Tuhan. Itu Abraham. Jadilah kita seperti Abraham yang mau menegosiasi tentang roh pertobatan dan lawatan atas bangsa ini. Amin. Makasih Bu Joli. Amin. Wow, luar biasa Rahayu ya. Rahayu BTW mengenai bagaimana ketaatan dan kesetiaan kamu dan suami itu tadi ya dalam merawat ODGJ, ternyata apa? Kamu mendapat tuaian kan ya? Jadi memang buah daripada ketaatan itu memang Tuhan akan kasih ya. Saya tahu kamu pasti dapat berkat banyak tuh dari luar negeri ya. Itu hebat. Teruslah taat ya. Sampai pada akhirnya kamu dapat dana tanah 1/2 hektar ya. Pada suatu saat kamu akan menuai ya. Jadi teruslah taat. Tuhan pasti akan Amin. memperhitungkan itu semua ya. Amin, Buah amin. dari ketaatan kamu sudah pelan-pelan Yes. itu akan kamu lihat hasilnya. Kamu dan Rahayu ini ya ibu-ibu memang contoh juga ya untuk kita, luar biasa. Dan aku senang berproses dengan Rahayu ya, banyak belajar juga. Terima kasih ya Rahayu, tadi udah luar biasa banget uraiannya. Saya sampai tidak bisa bagaimana mau mengutip karena sudah terperangah. Seperti itu. Baik, Luar apakah biasa. ada lagi yang lain? Kak Evi atau Bu Lampita atau Lia, boleh? Kalau mau sharing boleh. Kak Evi mau sharing? Ya sedikit deh. Nubuatan itu sebenarnya kan bisa kita uji dan memang harus apakah itu dari Tuhan atau tidak gitu. Nah tentunya seperti yang dibilang Joli, ketika kita intim sama Tuhan dengan Roh Kudus dan rajin baca firman, punya mesbah pribadi dengan Tuhan, ketika kita dinubuatkan oleh hamba Tuhan, itu kita bisa uji, kita bisa tanya Roh Kudus untuk bisa mendapatkan konfirmasi tentang nubuatan itu, dan kuncinya tentu adalah damai sejahtera. Bahkan sekalipun sebenarnya nubuatan itu suatu teguran, sebenarnya ketika itu dari Tuhan pasti membuat seseorang atau sekelompok orang atau bahkan suatu bangsa itu bertobat. Itu kalau itu dari Tuhan. Seperti itu. Jadi yaitu segala sesuatu harus kita uji, terutama di akhir zaman ini. Seperti itu. Memang sekarang istilahnya jor-jorannya Tuhan ya memberikan pewahyuan kayak gitu kepada banyak orang, tapi tetap segala sesuatu harus kita uji. Nah ketika kita sudah mendapati bahwa katakanlah nubuatan kepada untuk diri kita itu dari Tuhan, ya kita hidupi gitu loh. Jadi saya banyak waktu itu saya prihatin banyak menemukan teman-teman saya gini, bangga dinubuatin tapi tidak menghidupi, terus tidak tahu konsekuensi dari nubuatan itu gitu. Jadi sama seperti orang minta karunia tapi dia nggak tahu konsekuensinya. Dia pikir wah dengan punya karunia jadi sakti gitu, dia nggak tahu harga yang harus dibayar, terus bahwa Tuhan minta pertanggungjawaban kan gitu. Nah jadi ya harapan saya kita di sini perempuan-perempuan baca Alkitab online ini, karena kita rajin ya membaca firman, kita hidup dengan terus sehingga ketika kita dinubuatin dan itu kita sudah uji itu dari Tuhan, dihidupin. Sebenarnya satu nubuatan sudah bisa membawa kita kepada destiny kita ketika kita hidupi. Itu dalam pengertian kita mau berga untuk nubuatan itu tergenapi, ya kan? Nah, jadi saya
banyak sih juga didoa-doakan hamba Tuhan, tapi fokus aja pada satu nubuatan gitu dari hamba Tuhan. Ya, memang dalam hal ini itu gembala saya yang sekarang, karena itu nubuatan yang pertama saya dapatkan sesudah saya dibawa Tuhan masuk kepada hal-hal yang bersifat profetik. Dan itu saya uji dan saya hidupi. Karena sebenarnya gini, saya nggak tahu ya, kan dibilang itu nubuatannya, tapi ternyata sesudah saya uji, sebenarnya apa yang dinubuatkan itu sudah saya saya alami sih sebenarnya dalam kehidupannya saya sebelum nubuatan. Jadi kayak konfirmasi sih menurut saya gitu. Sesudah saya cek hidup saya sebelumnya, sebenarnya aku udah ngalamin ini ya, gitu loh. Jadi saya tarik lagi pada kan dia yang bilang kandungan ibu aku sudah di teman-teman itu yang dibilang kandungan ibu kamu itu ini kalau nggak salah. Suaranya Kak Evi Ada yang tahu nggak, ingat nggak ayatnya? Hah? Suaranya Sinyalnya Kak buruk. Evi. Sinyal jelek. Suaranya. Suaranya ya jauh kali karena Sinyalnya. nggak, maksudku ibu-ibu ingat nggak di Yeremia nggak yang bilang dalam kandungan ibumu ke itu ini kan? Iya ada. Jadi sebenarnya ketika Tuhan menenun kita di kandungan ibu kita, dia taruh di sini kita sejak dari kandungan itu. Nah, menurut saya sih ketika hamba Tuhan itu kita berjumpa dengan hamba Tuhan yang menubuatkan kita, sebenarnya kayak konfirmasi loh. Karena sebenarnya sudah Tuhan sejak dengan ibu kita gitu loh. Nah, itu sih teman-teman ibu-ibu yang mau saya sharingkan, ya tinggal ya itu tadi mau ingatkan nubuatan itu kita uji ketika kita memang sudah yakin itu dari Tuhan, dihidupi dalam pengertian maulah bayar harga supaya nubuatan itu bisa terjadi sebenarnya. Karena kan berarti ketika kita dibuatkan kan itu destiny kita gitu loh. Masa bilang kamu akan jadi orang sukses terus kita tidur. Halo? Ya, terima kasih Kak Evi. Suaranya Kak Evi. Suaranya Kak Evi itu apa? Terputus-putus. Jadi nggak terlalu clear. Oke. Nggak jelas. Nggak jelas. Oke. Iya. Oke, baik. Tapi kita dapat poinnya. Ya, terima kasih Kak Evi ya. Jadi memang semua nubuatan itu bisa jadi menjadi satu konfirmasi dan tetap harus kita uji. Dari pengalaman saya, Bu-ibu ya, saya berapa kali memang mendapat nubuat, tapi saya tuh mengujinya bukan saya tanya ya Tuhan itu enggak, tapi saya membiarkan mengalir diri saya gitu ya. Mana yang nubuatan itu terus teringat di kepala saya percaya itu dari Tuhan. Tapi mana yang nubuatan itu tiba-tiba kayak hilang gitu ya, saya nggak bisa ingat apa ya, itu tadi ngomong apa ya, seperti itu ya. Itu saya tahu itu bukan dari Tuhan. Jadi saya tuh membuat segala sesuatunya simpel gitu. Mana yang itu kayak terngiang-ngiang terus kayak yang menghantui, saya tahu ini pasti dari Tuhan dan saya harus menghidupi nubuat itu. Dan puji Tuhannya hanya satu nubuat yang saya ingat dan saya terus berusaha menghidupi nubuat itu dari dulu tahun lalu sampai saat ini. Cuman itu, yang lain itu tidak gitu ya. Yang lain tuh gone by the wind ya, hilang dia bersama angin walaupun memang ada yang saya rekam dan saya dengar seperti itu. Tapi saya mencoba untuk konsisten, mencoba setia pada satu nubuat dan itu saya mencoba itu dulu menjalankan satu persatu. Jadi enggak banyak-banyak itu enggak. Baik, silakan Bu tadi Lia, silakan Lia. Malam semuanya teman-teman. Tadi ya aku dengarnya tentang nubuat. Benar ya, nubuat itu memang harus diuji. Tapi kalau aku di Yeremia 26 itu aku tarik dari kehidupan kita sehari-hari aja ya. Seperti kayak Mbak Rahayu. Itu dia dapat berkat ya. Mbak Rahayu itu berkat dari Tuhan, makanya dijalanin. Itu kan karena berarti kan kenapa bisa segitu jelasnya
segitu jelasnya perjalanan hidupnya, apa rencana yang katanya tadinya bukan sesuatu kehidupan yang dia rencanakan, tapi itu yang dia jalanin. Itu artinya kan dapat berkat dari Tuhan. Mungkin di kehidupannya Ibu Mbak Rahayu ini berarti sudah ada pertobatan sampai Tuhan segitu percayanya ya untuk jalanin sesuatu yang tadinya ragu gitu ya Mbak Rahayu ya. Terus kalau di 26 ini aku lihat di Yeremia 26 kan bagaimana kita tuh bertobat dan kita berani menyampaikan kebenaran. Misalnya ada teman kita berbuat bohong atau menyampaikan sesuatu yang bohong gitu misalnya, kita jangan takut untuk ingetin dia gitu untuk supaya dia jangan keterusan berbohong gitu ya. Aku pakai bahasa sederhana aja ya Kak Joli ya. Terus terus pentingnya kita mendengarkan firman kan yaitu kita jadi pelaku firman lagi-lagi ya. Ini di Yeremia ini kita harus menjadi khususnya ya di Yeremia ini kita memang harus diingatkan untuk selalu menjadi pelaku firman, rendah hati, terus bertobat, terus pentingnya mendengarkan firman itu kan kita tuh di dalam kehidupan sehari-hari aja dulu kita benar-benar kita terapkan ya. Terus terus yang tadi berani menyuarakan kebenaran gitu kan. Terus kita juga harus makin sadar bahwa pilihan hidup kita tuh mana sih? Kita udah tahu banget mana yang benar, mana yang enggak. Apalagi kalau udah sejauh nubuat ya. Kalau nubuat itu kan kembali lagi misalnya kita dinubuatin ini benar atau enggaknya kan kita yang tahu, kita yang jalanin seperti itu. Terus prinsip-prinsip ini nih, pokoknya prinsip-prinsip di Yeremia ini nih pokoknya kita tuh memang harus lebih dekat sama Tuhan. Itu aja Kak Joli. Yes, amin. Terima kasih Lia ya. Jadi kuncinya itu ya, tadi keintiman. Kita benar-benar ibu-ibu di zaman sekarang ini betul-betul kita harus hati-hati ya. Membangun keintiman dengan Tuhan, mesbah dengan Tuhan, pribadi ya. Ingat itu pribadi. Nanti akan merasakan sendiri. Rohnya itu berkobar-kobar. Kita memang perlu komunitas, perlu. Tapi yang paling penting itu tadi pribadi itu dulu. Dari pribadi baru keluar. Nanti akan merasakan ketika sudah betul-betul membangun mesbah pribadi dengan Tuhan, akan rasakan bagaimana luar biasanya kalian punya roh on fire itu. Jadi saya coba sharing ya. Saya itu kan terbiasa membiasakan diri mendengar lagu pujian, penyembahan ya. Dan berbahasa roh ya. Dulu saya nggak ngerti, tapi saya mau mencoba membiasakan diri. Kenapa? Karena saya tahu bahasa roh itu untuk menguatkan iman saya, dan saya tuh paling nggak suka itu pikiran di ini loh, otak ini loh. Kalau udah mulai berpikir ini itu loh manusia itu overthinking. Ya, overthinkingnya tuh tinggi. Ya, ini paling bahaya ini di dalam ini. Si setan itu paling gampang bekerja di sini. Mulai dari nanti asumsi, pikiran negatif yang sama suami misalnya ya, curigaan. Benci banget saya kadang-kadang gitu ya. Ini nih otaknya di sini. Saya mencoba gimana supaya itu semua tidak terjadi. Saya membiasakan mendengarkan ini YouTube itu ya, penyembahan, dan ini tadi bahasa roh itu. Dan apa yang terjadi ibu-ibu? Dari kebiasaan itu, kalau tidur itu tuh kayak saya nggak percaya tuh saya tidur, tapi kok kayak saya ngerasa saya tuh nyanyi terus di dalam ini loh. Ternyata roh saya tuh ikut bernyanyi, nyanyi terus. Saya bilang ya ampun Tuhan, puji Tuhan. Saya tuh kepengen seperti ini. Ternyata belajar membuat komitmen, membangun mesbah, keintiman dengan Tuhan. Ternyata di dalam alam tidur pun kita itu terbawa-bawa. Dan itu enak sekali. Itu sangat enak. Jadi komunitas perlu ya, komunitas secara real itu juga kita perlu bertemu. Tapi yang paling penting di atas itu semua pribadi dengan Tuhan. Gitu. Bu Lampita, ada? Kalau tidak ada mungkin bisa ditutup. Ayo Rahayu, tadi kamu bilang kan kita mendoakan untuk bangsa-bangsa. Ayo. Doa tutup plus doa bangsa-bangsa. Mari kita satukan hati. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih puji syukur Tuhan atas malam hari ini. Kau mengingatkan kami Tuhan,
di mana tentang nubuatan-nubuatan yang dari Engkau dan yang bukan dari Engkau, supaya Roh Kudus bisa memimpin dan menuntun setiap firman yang kami terima Tuhan, baik dari nubuat para nabi yang Kau utus maupun yang bukan. Tuhan, kami percaya Tuhan, jika itu yang darimu Tuhan, Kau berikan damai sejahtera dan kami akan menghidupnya. Dan kami percaya Tuhan karena janjimu ya dan amin. Dan kami berdoa Tuhan, kami bersatu hati Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia dalam kendali-Mu Tuhan. Bangsa Indonesia menjadi lumbung pangan bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terutama untuk bangsa Israel Tuhan. Di mana bangsa Israel bertarung dengan Iran Tuhan. Ampuni bangsa Israel Tuhan. Karena bangsa Israel adalah milik-Mu Tuhan. Di mana bangsa Israel Engkau berkati Tuhan dan Engkau keluarkan dari bangsa Mesir, bangsa perbudakan. Ampuni Tuhan, di mana dalam firman-Mu bangsa Israel tegar tengkuk, tetapi Engkau mengirimkan para anak-anak-Mu Tuhan, hamba-Mu Musa Tuhan, untuk mengeluarkan bangsa Israel. Tuhan, kami bersatu hati, kami merendahkan hati, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk meminta belas kasihan untuk bangsa Israel Tuhan, di mana bangsa Israel sedang bergoncang Tuhan, dan sedang dirusak, sedang berperang. Tuhan, berikanlah keadilan-Mu Tuhan. Berikanlah kesejahteraan atas bangsa Israel dan juga bangsa Indonesia Tuhan, di mana perekonomian di bangsa Indonesia ini sedang tergoncang-gancing Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan yang Kau berkati Tuhan, Engkau yang membenarkan kami percaya hidup kami Engkau benarkan Tuhan. Jika kami seturut berjalan dengan apa yang Kau katakan, yaitu firman Tuhan, dan kami tidak melenceng dari apa yang Kau perintahkan Tuhan. Kami percaya, kami berdiri atas kota kami berdiri atas bangsa ini Tuhan. Itulah tujuan hidup kami Tuhan, tidak ada yang lain Tuhan. Kami mau berdoa menyejahterakan kota dan bangsa ini Tuhan. Tuhan, pakai hidup kami, utus kami sebagai alat-Mu Tuhan. Penuhi urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu Tuhan. Taruhlah hikmat-Mu Yesus kepada kami Tuhan. Supaya keintiman itu tinggal dalam hidup kami. Dan kami peka mendengar suara-Mu Tuhan. Dan kami tidak mendengarkan isi hati kami Tuhan. Kami serahkan Bu Joli, Bu Lampita, Bu Anas, Bu Cornelia, Bu Eti, Bu Marina, Bu Ranti, Bu Risa, Kak Jureya, Kak Idam, ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, di mana Engkau persatukan para perempuan-perempuan di tempat ini Tuhan, di mana Engkau jadikan kami Esther, wanita yang bijaksana, mengisi pelita kami. Minyak kami tidak kosong, minyak kami tetap terisi penuh Tuhan, karena kami tahu Tuhan, di mana minyak kami habis, di mana minyak kami mau tinggal sedikit, tetapi Engkau menguatkan kami melalui perempuan baca Alkitab ini Tuhan, dan Engkau memberikan minyak yang baru. Terima kasih Tuhan, kami serahkan istirahat kami malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Bawa kami ke alam mimpi-Mu Tuhan, supaya kami bisa bangun dengan badan yang sehat, badan yang kuat, dan kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan di pagi hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, puji syukur atas semua anugerah dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.